Pernah nggak sih lo ngerasa beli bensin, beli makan, beli kuota, semuanya tuh sekarang udah serba naik? Dulu lo beli nasi goreng Rp15.000, sekarang udah Rp25.000. Lo buka aplikasi belanja, harga minyak goreng naik lagi. Terus lo lihat berita, rupiah melemah terhadap dolar AS. Dan lo langsung mikir, apaan tuh? Kok gue yang kena? Gue juga gitu bro. Gue bukan orang bank, bukan investor, bukan pengusaha besar, tapi kenapa gue yang kena imbasnya? Nah, ternyata ini bukan cuma soal dolar naik doang. Ini soal nilai tukar rupiah, alias seberapa kuat rupiah kita dibanding mata uang negara lain, terutama dolar AS. Dan kalau rupiah lemah, artinya kita butuh lebih banyak rupiah buat beli barang impor, kayak minyak, gandum, komponen elektronik, bahkan obat. Dan akhirnya semua harga naik. Jadi video ini buat lo yang pengen ngerti kenapa sih rupiah selalu melemah. Apakah ini cuma siklus atau ada masalah serius di baliknya? Kita bahas bab per bab, santai aja kayak lagi ngobrol di warung kopi. Jadi pertama-tama lo harus ngerti dulu, rupiah itu bukan nilai tetap. Dia kayak saham, harganya naik turun tergantung permintaan dan penawaran di pasar uang internasional. Pasar ini namanya falas atau forex, tempat bank, investor, dan negara beli jual mata uang. Jadi kalau banyak orang mau beli dolar, otomatis dolar naik dan rupiah jadi melemah. Sebaliknya, kalau banyak orang mau beli rupiah, nilai kita naik, kita kuat. Contoh simpel, misal dulu 1 dolar sama dengan Rp14.000. Sekarang berapa? Udah Rp16.000. Artinya buat beli 1 dolar lo harus keluarin Rp2.000 lebih banyak. Dan karena banyak barang di Indonesia itu diimpor dari luar, minyak, gandum, obat, komputer, bahkan bahan baku mie instan, kalau dolar mahal semua barang itu ikut naik harganya. Jadi meskipun lo nggak pernah keluar negeri, lo tetap kena imbasnya. Karena uang kita lemah, kita jadi lebih mahal buat beli barang asing. Jadi gini bro, banyak yang mikir rupiah jatuh pasti karena ekonomi Indonesia jelek. Tapi ternyata nggak selalu gitu. Kadang rupiah melemah bukan karena kita yang salah, tapi karena dolar AS lagi naik daun di seluruh dunia. Bayangin, dolar kayak artis internasional, dia nggak cuma populer di Amerika tapi di seluruh planet. Jadi pas dunia lagi kacau, perang, resesi, inflasi, atau krisis keuangan, orang langsung lari ke dolar. Kenapa? Karena dolar dianggap sebagai aset paling aman di dunia. Ini yang disebut safe haven, tempatnya penduit pas semua hal lagi berantakan. Nah, sejak inflasi di AS melonjak pasca pandemi, bank sentral mereka langsung ngegas naikin suku bunga. Yang awalnya 0% naik sampai 5-6% dalam waktu cepat. Apa efeknya? Kalau suku bunga tinggi, orang bisa dapat return gede cuma dengan nyemen duit di AS. Misal beli obligasi pemerintah atau deposito. Jadi, investor dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, langsung tarik uangnya dari pasar berkembang, kayak kita, dan pindah ke AS. Ini yang disebut capital outflow, uang asing kabur dari negara kita. Dan kalau uang asing keluar, permintaan terhadap rupiah langsung anjlok. Hasilnya, rupiah melemah meskipun ekonomi kita masih tumbuh 5%. Tapi yang paling bikin parah, dolar nggak cuma kuat karena suku bunga, tapi juga karena dominasinya di sistem keuangan global. Hampir semua perdagangan internasional, terutama minyak dan komoditas, dihargain dalam dolar. Jadi mau nggak mau, negara-negara harus punya dolar buat bayar impor. Nah, pas AS bikin dolar lebih menarik dengan bunga tinggi, semua orang makin ngiler pengen punya dolar. Akibatnya, permintaan dolar naik terus, sementara negara berkembang kayak kita harus ngos-ngosan nyediain dolar buat kebutuhan impor. Jadi bukan cuma rupiah yang kena, hampir semua mata uang negara berkembang juga jatuh, kayak peso Filipina, rupiah India, atau riel Brazil. Dan bro, yang paling ngeselin, kita jadi korban dari kebijakan negara lain. Kita nggak bikin inflasi di AS, kita nggak naikin suku bunga, tapi kita yang kena imbasnya. Rupiah jatuh, harga barang impor naik, inflasi ikut melonjak, dan akhirnya lo yang kena. Beli bensin, beli minyak goreng, beli susu anak, semuanya makin mahal. Padahal bisa jadi pemerintah kita udah usaha banget stabilin ekonomi,
Tapi, ya gitu, ekonomi global itu kayak kolam renang. Kalau ada yang lompat keras di ujung sana, ombaknya nyampe ke sini juga. Jadi intinya apa? Melemahnya rupiah nggak selalu karena salah kita. Seringkali karena dolar AS memang lagi jadi primadona dunia. Dan selama AS masih jadi pusat ekonomi global, punya bank sentral yang diikutin by surveillance, dan sistem keuangannya yang dominan, dolar bakal terus jadi uang ibu-ibu di pasar dunia. Kita cuma bisa usaha sekuat tenaga biar nggak terlalu terseret. Dengan perkuat ekspor, kurangi impor, dan bikin investor tetap percaya. Tapi selama The Fed masih ngegas suku bunga, rupiah bakal terus dipukul dari jauh, kayak kena uppercut tanpa sempat melawan. Bro, negara itu kayak keluarga. Kalau pemasukan lebih besar dari pengeluaran, hidup tenang. Tapi kalau pengeluaran lebih besar, harus utang atau jual aset. Nah, Indonesia sering kayak gitu. Kita terlalu banyak impor, tapi ekspor belum cukup buat tutupin. Kita impor minyak, gandum, gula, komponen mobil, bahkan beras waktu paceklik. Sementara ekspor kita, batu bara, kelapa sawit, nikel, harganya naik turun, tergantung pasar dunia. Jadi, pas harga komoditas turun, pemasukan negara berkurang, tapi impor tetap jalan. Akhirnya kita harus beli dolar lebih banyak buat bayar impor, tapi dapat dolar dari ekspor lebih sedikit. Artinya permintaan dolar naik, pasukan dolar turun. Jadilah dolar mahal, rupiah jatuh. Ini yang disebut defisit neraca dagang. Dan kalau ini terus terjadi, Bank Indonesia harus keluarin cadangan devisa buat beli rupiah dan tahan nilai tukar. Tapi kalau cadangan habis, rupiah bisa jeblok beneran, kayak tahun 1998. Jadi gini bro, lo tahu nggak, negara juga bisa utang. Iya, bukan cuma lo yang utang buat beli HP atau bayar DP motor. Pemerintah juga utang buat bangun jalan tol, bendungan, rumah sakit, subsidi BBM, atau bahkan bayar gaji PNS loh. Tapi yang jadi masalah, utang kita makin gede tiap tahun. Dan kalau nggak dikelola baik, ini bisa bikin pasar keuangan panik. Kenapa? Karena kalau negara utang terus, investor jadi mikir, apa Indonesia bisa bayar utangnya nanti? Atau malah default kayak Sri Lanka. Dan pas mereka mulai ragu, mereka tarik uangnya dari sini, langsung rupiah jatuh. Nah, yang bikin investor makin khawatir itu adalah defisit anggaran. Artinya pengeluaran pemerintah lebih besar dari pemasukan, seperti pajak. Misalnya tahun ini, pemerintah butuh 3.000 triliun rupiah buat bayar semua program. Tapi pajak cuma masuk 2.500 triliun. Nah, selisih 100 triliun itu harus ditutup. Caranya? Ya, utang. Bisa utang ke dalam negeri, jual surat berharga negara atau SBN ke bank atau masyarakat, atau utang ke luar negeri. Tapi kalau defisitnya terus terjadi tiap tahun, utang negara jadi menumpuk. Dan utang yang menumpuk itu kayak kartu kredit yang gak pernah dibayar. Makin lama makin berat bunganya. Terus, apa hubungannya sama rupiah? Gini bro, kalau utang negara gede, investor asing jadi mikir 2 kali buat beli SBN kita. Mereka takut kalau suatu hari nanti pemerintah nggak sanggup bayar, atau malah inflasi tinggi karena cetak uang buat bayar utang. Jadi mereka milih kabur ke negara yang dianggap lebih aman, kayak AS atau Jepang. Akibatnya apa? Permintaan terhadap rupiah turun, karena SBN itu berdenominasi rupiah. Kalau nggak banyak yang beli, nilai rupiah langsung goyang. Dan Bank Indonesia harus keluarin cadangan devisa buat beli rupiah dan tahan nilai tukar. Tapi kalau cadangan habis, rupiah bisa jeblok beneran, kayak tahun 1998. Belum lagi, buat narik investor balik, pemerintah atau BI sering harus naikin suku bunga acuan. Misalnya dari 5% jadi 6%. Kenapa? Biar imbal hasil atau yield SBN lebih menarik. Tapi ini juga ada risikonya. Suku bunga naik, kredit jadi mahal. Lo mau beli rumah, cicilan naik. Lo mau buka usaha, bunga pinjaman gede. Ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Jadi kita masuk ke dilema ekonomi. Mau stabilin rupiah, tapi ekonomi bisa mandek. Mau ekonomi tumbuh, tapi rupiah makin lemah. Kalah-kalah terus bro. Jadi kesimpulannya apa? Utang dan defisit anggaran bukan masalah kalau dikelola dengan bijak.
Tapi kalau terlalu besar, nggak produktif, dan terus-menerus, ini jadi bom waktu buat kepercayaan investor. Dan kepercayaan itu bro, itu yang bikin rupiah kuat atau lemah. Bukan cuma soal angka bro, tapi soal persepsi. Kalau pasar percaya kita bisa bayar utang, mereka bakal investasi. Tapi kalau mereka mulai was-was, mereka kabut. Dan rupiah langsung terjun bebas. Jadi meskipun lo nggak baca laporan keuangan negara, lo tetap kena imbasnya. Karena ujung-ujungnya lo yang bayar lewat harga yang makin mahal. Terakhir nih bro, kita nggak hidup di pulau terpencil. Dunia sekarang saling terhubung. Jadi pas terjadi perang Rusia-Ukraina, harga energi dan pangan langsung naik global. Kita kena imbasnya karena impor gandum dari Ukraina dan minyak dari Rusia. Pas AS versus Tiongkok panas, rantai pasok dunia kacau. Kita yang tergantung impor bahan baku langsung kesulitan. Dan pas The Fed naikin suku bunga, semua negara berkembang, termasuk kita, langsung goyang. Belum lagi kalau ada isu politik dalam negeri, kayak pemilu, demo besar, atau ketidakpastian kebijakan. Investor asing jadi risk averse, nggak mau ambil risiko. Mereka cabut duitnya, dan sekali lagi, rupiah melemah. Jadi meskipun pemerintah udah usaha stabilin ekonomi, faktor eksternal sering jadi pemukul telak. Kita kayak kapal kecil di tengah ombak besar, susah banget nggak terseret. Jadi kesimpulannya apa? Rupiah melemah itu bukan cuma satu penyebab, tapi campuran dari dolar kuat global, impor tinggi, ekspor fluktuatif, utang negara, dan gejolak dunia. Dan yang paling penting, kita masih terlalu tergantung pada impor dan uang asing. Solusinya apa? Harus ada perubahan struktural, perkuat industri dalam negeri, kurangi impor, tingkatkan ekspor non-komoditas, dan bikin kebijakan yang konsisten biar investor percaya. Tapi buat lo sebagai rakyat kecil, gue nggak bilang lo harus beli emas atau jual rupiah. Tapi yang bisa lo lakuin, hidup hemat, investasi bijak, dan jangan panik. Karena sejarah tunjukin, rupiah pernah jatuh lebih dalam, tapi kita tetap bangkit. Yang penting lu paham kenapa ini terjadi, bukan cuma ngerasa duit gue makin tipis. Karena kalau lu ngerti, lu bisa bertahan. Bukan cuma bertahan hidup, tapi bertahan punya harapan.